103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Indonesia DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita Bapak Yana Heru Taufik Ismail, Manajer Umum dan Praktisi Ekonomi Syariah KUD Amanah Galunggung Mandiri, Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum pagi Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Nurul. Pagi, apa kabar Pak Yana, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Nurul. Alhamdulillah. Bapak, tema kita pagi ini Koperasi KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir turut membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat lokal. Ya Pak ya? Betul, Oke. betul. Menurut Pak Yana nih, sebelum kita ke pertanyaan yang sudah ditulis ya Pak Yana, seperti apa keadaan ekonomi masyarakat di daerah sana yang Bapak lihat? Apakah sudah berkembang ataukah sebenarnya masih perlu arahan lagi? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Terkait dengan kondisi ekonomi hari ini pasca kemarin pandemi COVID-19, memang situasinya masih belum stabil sampai hari ini. Situasi ekonomi salah satunya ya dihadapkan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena dampak dari pandemi COVID-19 kemarin dari 2019, 2020 sampai 2021 sampai hari ini di awal tahun 2024 masih terasa dampaknya. Ada sebagian para pengusaha yang memang masih bisa bertahan, ada juga yang memang berganti. Berganti artinya dulu usahanya A menjadi usahanya B. Nah, hal-hal seperti itu terjadi pada hari ini. Tapi alhamdulillah dari tahun 2023 sampai mungkin sekarang 2024 tentunya ekonomi semakin kesini ya semakin mudah-mudahan semakin baik. Oke, baik. Nah, untuk mensejahterakan masyarakat lokal berarti yang berperan di sana adalah pemerintah daerah yang juga dibantu oleh para koperasi yang ada ya, Pak ya. Nah, seperti apa peran dari pemerintah daerah dulu, Pak, untuk mensejahterakan masyarakat lokal? Nanti baru kita bahas dari sisi kooperasinya. Terkait dengan peran pemerintah daerah, tentu saja pemerintah daerah sudah memiliki peraturan-peraturan, baik peraturan umum ataupun peraturan khusus terkait bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar atau masyarakat lokal itu sendiri. Nah, salah satu lingkup pemerintah daerah yang paling kecil itu adalah lingkup desa. Nah, tiap desa, tiap pemerintahan desa tentu saja dengan dana APBN yang diberikan oleh pemerintah terhadap desa itu sendiri itu cukup banyak dan untuk dikelola dan diatur salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat lokal dan itu sangat membantu sekali karena terkait dengan kesejahteraan tentunya dirasakan atau harus dimulai dari desa itu sendiri. Jadi artinya lingkup kecil itu adalah pemerintah daerah yang ada di desa itu sendiri. Tentu saja di dalam desa itu ada yang namanya BUMDes, badan usaha milik desa yang memiliki tujuan sama untuk mensejahterakan masyarakat lokal dan Oke. peran-peran yang lain. Ada peran Gapoktan dalam pertaniannya, ada juga peran dalam kesehatannya, ada di posyandu, ada di ibu-ibu PKK dan sebagainya. Tentu saja di pemerintah daerah yang khususnya di desa ini sebagai salah satu peran dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat lokal, khususnya di desa-desa masing-masing. Oke, berarti dari pemerintah daerah memang ke yang lebih spesifik lagi pemerintah desa yang langsung kontak dengan masyarakat begitu ya Pak ya, dan sokongan yang diberikan pun banyak mulai dari tadi ada BUMDes terus juga ada dana desa untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Nah, Pak Yana, kalau dari sisi koperasi, ini kan kita temanya koperasi membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat lokal. Nah, dari sisi mana peran koperasi untuk mensejahterakan yang dimaksud? Silakan Pak Yana. Ya.
Terkait dengan peran koperasi itu sendiri, itu tentu saja koperasi memiliki tujuan yang utama itu adalah untuk dari anggota untuk anggota, untuk kesejahteraan anggota. Itu adalah tujuan koperasi itu sendiri. Nah, terkait dengan tadi sejalan dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang lebih kecil itu adalah desa, itu sejalan dengan koperasi-koperasi, tentunya salah satunya koperasi KUD Amanat Galunggung Mandiri ini. Oke. Kita koperasinya itu jenisnya itu adalah koperasi produksi itu ataupun produsen, salah satunya penghasil ataupun ikut memproduksi dalam kegiatan pangan, salah satunya beras. Dan salah satu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar juga. Salah satunya para petani-petani yang ada di lingkungan desa ataupun yang ada di lingkungan koperasi itu sendiri. Artinya peran koperasi dengan pemerintah daerah itu memang sejalan. Pemerintah daerah Oke. tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat lokal, sementara koperasi mempunyai peran untuk mensejahterakan anggota itu sendiri. Artinya anggota dengan masyarakat itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika anggota koperasi itu sejahtera, dan itu akan sejalan dengan kesejahteraan di dalam masyarakat desa itu sendiri. Oke, baik. Jadi sebenarnya membantu karena memang tujuan visinya sama. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat desa dari pemerintah daerah dan dari koperasi sendiri pun untuk mensejahterakan anggota di mana anggota tidak bisa terlepas dari masyarakat desa. Nah, ada nggak Pak Yana wujud kerjasama? Kalau tadi sejalan, kalau kerjasama yang memang berinteraksi berarti ya antara koperasi dan juga pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Kalau misalkan ada seperti apa bentuk kerjasamanya? Silakan Pak Yana. Di awal pendirian koperasi KUD Amanah Galunggung ini di tahun 2018 sebetulnya sudah berjalan, dan di badan hukum kan di tahun 2020 kerjasama dengan pemerintah daerah, salah satunya pemerintah daerah desa itu sudah terjalin. Ya, salah satunya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk ya kerjasama dengan BUMDes atau badan usaha milik desa itu sendiri, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Salah satunya ada kegiatan PKH, kemudian kegiatan BPNT, itu selalu berkoordinasi dengan koperasi. Dan kerjasama yang dilakukan adalah salah satunya pengadaan atau suplai dari beras itu sendiri atau dari sembako yang tentu saja yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan sosial itu sendiri. Nah, artinya memang di sisi lain kita perankan koperasi, karena koperasi kita atau jenis koperasi kita itu dalam koperasi produksi, saya lebih mengarah kerjasamanya itu di bagian produksi, bagaimana meningkatkan pendapatan-pendapatan para petani, kemudian dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Dan itu sudah terjadi dari tahun 2019 sampai hari ini. Kemudian di kegiatan-kegiatan lain itu ada kegiatan-kegiatan advokasi ataupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh desa, dan kita selalu dikaitkan salah satunya sebagai narasumber ataupun ikut terlibat bagaimana memfasilitasi para anggota dan masyarakat desa sekitar koperasi bagaimana untuk mengembangkan dari UMKM itu sendiri gitu. Oke, berarti memang kalau kerjasamanya dengan pemerintah daerah dari segi produksi dan juga dari segi advokasi atau pelatihan-pelatihan untuk para petani. Ya Pak ya, yang menjadi anggota koperasi juga. Oke, selanjutnya seperti apa manfaat yang didapatkan koperasi dengan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah ini Pak? Silakan Pak Yana. Baik, terkait dengan manfaat, memang tadi didasarkan bahwa koperasi itu dibentuk dengan asas kekeluargaan yang nanti tujuan akhirnya itu mensejahterakan masyarakat. Tentu saja banyak keuntungan atau manfaat yang dirasakan. Salah satunya ketika kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, artinya kita memiliki manfaat terhadap anggota-anggota itu sendiri, yaitu trust ataupun kepercayaan dari anggota itu meningkat. Oke. Berbeda halnya kita koperasi tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah. Apakah itu pemerintah daerah itu baik
di tingkat desa ataupun kecamatan ataupun kabupaten ataupun kota itu sendiri. Artinya manfaat itu tingkat kepercayaan dari anggota ya sampai hari ini dari mulai tahun 2018 sampai 2024 alhamdulillah para anggota di KUD Amanah itu tetap solid dan tetap berjalan sampai hari ini. Salah satu yang dirasakan oleh anggota itu terkait tadi ketika kami KUD bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti tadi BPNT, PKH, itu bantuan-bantuan sosial yang tentu saja yang mendapatkan bantuan sosial itu salah satunya anggota-anggota kami juga yang tentu saja yang memang sesuai dengan kriteria dari desa itu sendiri. Kemudian yang kedua ya terkait fungsi dari koperasi itu sendiri kan terkait dengan simpan, kemudian pinjam itu peningkatannya ya cukup luar biasa juga ketika dengan desa itu baik di desa juga semuanya alhamdulillah di desa Cilampung Hilir semua perangkat desa masuk ke dalam anggota koperasi KUD Amanah Galunggung itu sendiri. Ya, artinya memang manfaat-manfaat yang akan dirasakan ketika kita menjalankan program-program koperasi itu sendiri, Mbak. Oke, berarti manfaatnya sangat banyak ya Pak ya, mulai tadi menumbuhkan trust atau kepercayaan masyarakat, termasuk di dalamnya anggota koperasi, terus juga mempermudah akses untuk masyarakat khususnya anggota koperasi mendapatkan bantuan-bantuan karena memang sudah sesuai dengan kriteria penerima manfaat dari pemerintah daerah, begitu ya Pak ya? Kalau sekarang eranya digital, seperti apa Pak dukungan dari pemerintah daerah untuk istilahnya kayak pergerakan dari konvensional menuju digital? Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus untuk anggota koperasi dan masyarakat setempat? Silakan Pak Yana. Terkait dengan era digitalisasi ini memang sebetulnya ini salah satu bisa disebut keuntungan bagi para anggota juga pasca pandemi ini sebetulnya. Tapi Ya. mungkin di sisi lain ada juga yang memang menganggap bahwa digitalisasi ini mungkin sulit untuk dilaksanakan. Mungkin salah satunya sosialisasi atau pendampingan dari pemerintah daerah itu sendiri kurang. Tapi mungkin untuk di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya mungkin di sekitar daerah kami, di Desa Cilampung Hilir, untuk digitalisasi ini sebetulnya sudah jalan sebetulnya. Pasca pandemi itu, di pandemi itu sebetulnya kita sudah manfaatkan jalur online. Jadi kegiatan perdagangan-perdagangan itu tidak dilakukan secara langsung, tapi melalui online. Walaupun hanya di WhatsApp, kemudian memanfaatkan di Facebook, kemudian IG, hanya saja secara sistem digitalnya itu memang tidak semua bisa berjalan lancar atau tidak semua mengikuti akses digital itu. Tapi alhamdulillah kalau KUD Amanah itu sudah pelaporan keuangan dan semuanya itu sudah melaksanakan digitalisasi itu sendiri karena memang digitalisasi ini sangat penting sekali. Nah, peran dari pemerintah daerah khususnya ya untuk koperasi salah satunya diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tasikmalaya sudah dilakukan juga. Apakah itu sosialisasi termasuk oleh Dekopinda atau Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Nah, itu sudah disampaikan pentingnya digitalisasi dalam koperasi. Yang termasuk di Kabupaten Tasikmalaya juga ada pendampingan UMKM seperti PLUT juga, pendampingan usaha terpadu itu dijadikan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah itu sendiri untuk mensosialisasikan bahwa hari ini sudah eranya digital, ya, Oke. sudah era digital. Gitu. Jadi memang pemerintah daerah itu sudah turut ikut juga ikut dalam kegiatan digitalisasi ini untuk menciptakan koperasi-koperasi digital yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, Pak Yana terkait dengan vokasi atau bentuk pelatihan, bentuk-bentuk pengarahan kepada anggota koperasi dari pemerintah daerah sendiri, tadi dalam bentuk pelatihan ya kerjasamanya dengan koperasi, sudah dilaksanakan pelatihan terkait apa saja, Pak Yana? Kalau yang sudah yang kemarin mungkin terbaru itu ada kegiatan uji kompetensi pengurus koperasi Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Oke, salah satu isinya itu memang bagaimana membentuk para pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu kompeten. Kompeten dalam artian bisa mengelola koperasinya. Salah satunya disisipkan digitalisasi itu.
Jadi bagaimana koperasi hari ini bisa berkembang. Berkembang artinya berkembang di situ itu dengan segala kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus koperasi, itu koperasi mulai ke era digitalisasi ini. Pencatatan-pencatatan mulai dilakukan secara digital, kemudian termasuk market share-nya melalui market online-nya dan sebagainya sudah mulai digitalisasi. Itu salah satu pelatihan yang sudah dilakukan kemarin. Tapi kalau misalkan sebelum sebelum itu juga sudah dilakukan seperti pembinaan UMKM yang ada di masyarakat sekitar. Salah satu bentuk vokasinya ataupun pelatihannya itu terkait dengan motivasi bagaimana membina para UMKM itu pasca pandemi itu tidak kehilangan arah. Kemarin kan pada saat pandemi banyak koperasi-koperasi yang tentu saja UMKM-nya mengalami gulung tikar yang Ya. yang diinisiasi oleh koperasi, bagaimana caranya mengumpulkan para UMKM ini dan tetap memiliki motivasi untuk berusaha. Oke, menurut Pak Yana ke depannya vokasi atau pelatihan apa yang dibutuhkan oleh baik itu pengurus koperasi atau juga anggota koperasi pelaku UMKM dari pemerintah daerah? Silakan Pak Yana. Kalau terkait pelatihan, tentu saja yang kemarin kita laksanakan pertama itu sebagai trigger pertama ataupun uji kompetensi para pengurus koperasi se-Kabupaten Tasikmalaya itu harus dilakukan secara kontinu. Karena Oke, memang kemarin hanya 30, sementara koperasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu lebih dari 700. Ya, mungkin tidak hanya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya saja, mungkin di daerah-daerah lain juga. Di 2024 ini memang sudah sangat-sangat penting atau sangat urgent ketika pemerintah daerah mendukung uji kompetensi pelatihan perkoperasian terkait dengan kompetensi para pengurus, para manajer, termasuk para juru buku itu harus memiliki kompetensinya sendiri sehingga koperasi lambat laun memiliki perkembangan yang cukup signifikan ataupun mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi yang pertama itu pelatihan itu. Kemudian yang kedua tidak kalah penting ya pelatihan bukan hanya secara teknis. Dalam artian secara teknis itu kaitannya langsung terhadap kegiatan-kegiatan misalkan pembuatan UMKM misalkan pembuatan makaroni atau hanya secara teknis menampilkan teori untuk bagaimana caranya membuat makaroni yang baik. Tapi lebih dari itu, oke. share-nya juga, marketnya juga itu ada pelatihan-pelatihan marketnya, khusus mungkin market digitalnya yang harus lebih ditingkatkan lagi. Oke, berarti sebenarnya pelatihan atau vokasi yang lebih komprehensif menyangkut semuanya, menyeluruh begitu ya Pak ya, mulai dari produksi, pemasaran, penjualan, dan termasuk juga distribusinya, pasarnya begitu ya Pak ya. Memang antara koperasi dan juga pemerintah daerah harus saling bekerja sama, di mana keberadaan koperasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam hal mensejahterakan masyarakat lokal. Nah, apa nih Pak Yana terobosan-terobosan baru nantinya ke depannya yang dilakukan oleh koperasi sehubungan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah? Apakah akan ada bentuk-bentuk kerjasama baru lagi berdasarkan masalah yang hari ini sedang terjadi? Begitu Pak Yana, silakan. Tentu saja kita di 2024 ini fokusnya ke ketahanan pangan. Bagaimana di 2000 di 2022 2003 mungkin sampai hari ini kenaikan harga beras itu semakin tinggi, akan tetapi tingkat kesejahteraan para petani masih sama atau masih kurang. Dan sangat ironis juga ketika banyak para petani itu hanya sebagai buruh ataupun mereka tidak memiliki tanah, hanya sebagian jadi yang memiliki tanah. Jadi kita fokus bagaimana memberdayakan para petani yang khususnya ada di desa sekitar koperasi, hasil panennya itu bisa diambil oleh koperasi, kemudian dijadikan produk lokal. Salah satunya yang sedang sedang dirintis hari ini Bang Gabah. Bang Gabah itu adalah ya mereka para petani bisa nabung lewat gabah gitu. Oke. Berapapun hasil, mau dia berapa kintal ataupun berapa ton itu bisa dirupiahkan dan dengan harga yang memang sesuai Hmm. yang sedang kita hari ini dengan kerjasama dengan Gapoktan, kerjasama dengan pemerintah daerah tentu saja dan juga para petani.
Nah, mungkin terobosan-terobosan itu yang sedang dijalankan karena memang kita fokus di ketahanan pangan untuk KUD Amanah dan lingkungan. Oke, memang benar ya Pak Yana ya. Apalagi kalau misalkan kita membeli beras dari petani, sebagai tangan pertama, biasanya para petani ini mendapatkan atau menjual beras dengan harga yang murah dari harga pasaran. Nah, berarti itu merupakan salah satu yang lagi diupayakan sama koperasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan pasarnya. Begitu ya Pak Yana ya. Ya, betul, Mbak. Di Desa Cilampung Hilir, di KUD Amanah Galunggung saat ini ada berapa banyak petani Pak Yana? Kalau untuk petani sih cukup banyak. Kalau yang sudah bergabung itu 60 petani. Kalau di koperasi yang sudah bergabung aktif, artinya mereka hasil panennya kita beli, kemudian kita jadikan produk lokal. Tapi kalau jumlah petani dari total kakak saja udah 2.400-an. Nah, artinya Oke. kalau sebagian dari 70% itu angkanya ya di atas 900 orang, 900 petani. Penampungan untuk penampungan beras ini sendiri yang sudah berjalan cukup lama juga memang tidak semua ke koperasi karena memang di koperasi juga memang berbeda-beda dari total 1.400 orang yang tergabung di koperasi tidak hanya para petani saja hanya saja mungkin di 2020 ini kita lebih fokuskan ke ketahanan pangan artinya lebih 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 menyisir para petani tapi masih banyak para petani yang memang hasilnya itu ya diambil oleh pihak-pihak ya pihak ketiga yang sudah memang sudah bekerja sama sudah lama gitu. Oke, tapi dari koperasi sendiri tidak ada pembatasan jumlah hasil produksi ya Pak ya, yang disetorkan kepada koperasi. Tapi tidak ada pembatasan. Oke, baik. Terakhir nih Pak Yana, sebelum kita tutup talk show kita pagi ini, mungkin harapan Bapak ke depannya untuk KUD Amanah juga untuk kerjasamanya dengan pemerintah daerah seperti apa? Silakan Pak Yana. Harapannya yang pertama terkait dengan kerjasama dengan pemerintah daerah itu bisa terjalin secara kontinu karena tentu saja koperasi bisa berkembang itu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah itu sendiri. Mudah-mudahan di 2024 ini banyak kebijakan-kebijakan yang memang berpihak terhadap koperasi, bukan hanya berpihak terhadap lembaga keuangan bank, tapi memang kepada lembaga keuangan non-bank termasuk koperasi. Koperasi adalah soko guru di Indonesia ini, gitu. Soko guru dan salah satu usaha yang memang kalau dijalankan secara profesional, dijalankan secara baik, itu tidak hanya menghasilkan profit, tapi menghasilkan hal-hal yang bersifat sosial juga. Jadi bukan hanya profit oriented, tapi ada sosial oriented juga. Dan mudah-mudahan ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini ya mendukung terhadap kegiatan-kegiatan koperasi. Itu mungkin harapan besarnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Yana Heru Taufik Ismail, Manajer Umum dan Praktisi Ekonomi Syariah KUD Amanah Galunggung Mandiri, Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk waktunya pagi ini ya Pak Yana ya. Semoga obrolan kita bermanfaat, juga sukses terus untuk KUD Amanah Galunggung, juga untuk pemerintah daerah setempat. Salam untuk teman-teman di sana ya Pak Yana ya. Baik, Mbak. Oke, dan untuk DFM Mania, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Nanti tayangan ulangnya kita post seperti biasa di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul beserta kru yang bertugas pamit, juga Bapak Taufik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.